Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Agustin dari kelas manajemen 22A dengan NIM 22411038. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis. Definisi penggabungan badan usaha. Usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu arah lebih perusahaan lain ke dalam suatu kesatuan ekonomi sebagai upaya untuk memperluas usaha. Latar belakang. 1. Investasi yang menguntungkan. 2. Mendapatkan kendali atas perusahaan lain. 3. Memasuki pasar baru, area produk baru melalui perusahaan yang sudah menguasai pasar. 4. Memastikan pasokan bahan baku input produksi lain. 5. Memastikan output produksi bagi pelanggan. 6. Diversifikasi usaha. 7. Ukuran perusahaan. 8. Mendapatkan teknologi baru. 9. Mengurangi tingkat persaingan. 10. Mengurangi risiko. A. Merger adalah suatu penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga merupakan satu kesatuan tanpa melebur badan usaha yang bergabung. Ada 3 jenis merger. Merger horizontal, penggabungan perusahaan yang masing-masing kegiatan bisnisnya sama. B. Merger vertikal, penggabungan perusahaan yang masing-masing kegiatan bisnisnya berbeda satu sama lain, tapi merupakan kelanjutan masing-masing produk. C. Merger konglomerasi, penggabungan perusahaan yang masing-masing kegiatan bisnisnya berbeda satu sama lain tapi tidak saling mendukung dalam penggunaan produk. PT A plus PT B plus PT C dengan induk C. Tujuan merger. 1. Efisiensi aset dalam suatu kesatuan perseorangan. 2. Biaya produksi dapat ditekan. 3. Dapat melahirkan manajemen yang profesional. 4. Saling membantu apabila ada anggota yang merugi. Pelaksanaan merger bagi PT. Menurut PP Not 27 tahun 1998 pasal 6, 1. Penggabungan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS. 2. RUPS harus dihadiri minimal 3/4 anggota dan disetujui minimal 3/4 dari jumlah anggota yang hadir. Tahapan merger menurut UU No. 1 Tahun 1995. 1. Tahap perencanaan. 2. Persetujuan RUPS. 3. Pengumuman rencana penggabungan. 4. Pelaksanaan. 5. Pengumuman hasil penggabungan. B. Konsolidasi adalah suatu penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga merupakan satu kesatuan dengan melebur badan usaha yang bergabung sehingga membentuk badan usaha yang baru. Contoh, PT A plus PT B plus PT C sama dengan PT D. Tujuan konsolidasi menyehatkan badan usaha dalam hukum bisnis lebih dikenal dengan restrukturisasi. Aspek dalam restrukturisasi badan usaha. 1. Bisnis melakukan penataan terhadap seluruh mata rantai perusahaan guna meningkatkan daya saing. 2. Keuangan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan agar efisien. 3. Manajemen penataan sistem manajemen. 4. Organisasi, efisiensi SDM, bagian maupun pengambilan keputusan. 5. Hukum, peningkatan status badan hukum perusahaan. C. Joint venture adalah suatu persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Adalah kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional. Keuntungan joint venture. 1. Bagi mitra nasional, perdanaan dari PMA, pemanfaatan manajemen asing, membuka peluang pasar baru, transfer teknologi. 2. Bagi mitra asing, akses sumber lokal, akses pasar domestik, kemudahan regulasi pemerintah. Kerugian joint venture.
1. Manajemen tidak bisa dikuasai penuh oleh mitra nasional. 2. Transfer teknologi tidak optimal. 3. Pasar sebagai besar dikuasai oleh mitra asing. Harus dilakukan negosiasi win-win solution antara kedua belah pihak sebelum joint venture dilakukan. D. Franchise atau waralaba. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 adalah suatu perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan jasa. Jika ingin membeli hak waralaba Indomaret, langkah awal yang harus dipenuhi adalah warga negara Indonesia menyediakan ruang usaha ukuran 120 sampai 150 m2 milik sendiri atau sewa, memiliki NPWP dan PKP, serta kelengkapan perizinan lainnya, investasi peralatan toko dan biaya waralaba. Indomaret akan membantu Anda dalam menyiapkan pengelolaan toko dalam hal 1. Survei kelayakan tempat usaha dan bantuan mencari lokasi. 2. Perencanaan anggaran biaya. 3. Studi kelayakan investasi. 4. Tata ruang dan perencanaan toko. 5. Pengurusan izin usaha dan NPWP. 6. Renovasi ruang usaha. 7. Pembelian peralatan toko. 8. Seleksi dan pelatihan karyawan. 9. Standar kerja dan sistem